Kalau ingin melihat ramainya Gorontalo, datanglah saat Lebaran Ketupat. Ungkapan itu memang benar adanya. Antusiasme masyarakat Gorontalo sangat terasa saat perayaan Lebaran Ketupat yang digelar pada 8 Syawal. Meski awalnya hanya digelar oleh komunitas Jaton, tetapi kini Lebaran Ketupat juga mulai dirayakan oleh masyarakat lokal Gorontalo. Lebaran Ketupat ini menjadi simbol kebersamaan dan silaturahmi bagi masyarakat di Gorontalo. Kalau maknanya perayaan Ketupat ini dalam rangka silaturahmi. Jadi kalau ini pertemuan tahunan antar keluarga. Lantas, bagaimana masyarakat dari Gorontalo memaknai tradisi ini? Sehari sebelum hari Lebaran Ketupat, masyarakat di Kampung Jawa, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, tampak sibuk untuk menyambut Lebaran Ketupat. Seperti yang dilakukan Midar Puhi ini contohnya. Ia sudah berhadapan dengan bara api sejak sore hari. Sudah lebih dari 60 ujung nasi jaha atau nasi bulu yang ia bakar. Sekali bakar nasi bulu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dia kalau memang bakar tok, dia 2 jam lebih. Kalau dia dari proses di sana dipakai rebus, baru dibakar itu cepat nih. Karena di sana mungkin mau 1 jam, 4, tergantung kuat. Jadi kalau setelah direbus dibakar itu bisa berapa? 1 jam lagi itu? Iya. Dia sebenarnya sedari rebus itu sebelum disajikan. Tapi orang di sini kan sampai ada yang mau bawa ke rumah, jadi besoknya bisa masih 2 hari lah, 2 hari dia bisa masih makan. Misdar hanya satu dari sekian banyak masyarakat Gorontalo yang sibuk menyiapkan hidangan untuk menyambut Lebaran Ketupat. Gorontalo selalu riuh sepekan setelah Idul Fitri karena perayaan Lebaran Ketupat ini. Tradisi ini awalnya hanya berlangsung di 4 desa komunitas Jaton, yakni Yosonegoro, Reksonegoro, Kaliyoso, dan Bulyonegoro. Keempat desa ini berada di Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan Lebaran Ketupat ini awalnya dari desa tetangga, dari tradisi orang Jawa Tondano. Kemudian tradisi ini akan berkembang ke beberapa desa yang ada di sekitaran desa Yosonegoro, khususnya yang bermukim Jawa Tondano. Jadi tradisi ini memang khusus untuk Jawa Tondano. Tapi dari tahun ke tahun dia berkembang sampai ke desa-desa tetangga. Meski sebutannya Lebaran Ketupat, namun pada pelaksanaannya hadir pula kuliner bernama nasi jaha dan jenang. Kedua kuliner ini seolah wajib disajikan. Nasi jaha hadir dipengaruhi oleh budaya Minahasa Tondano. Seiring berjalannya waktu, Lebaran Ketupat menyebar dan hampir dirayakan di seluruh tempat di Provinsi Gorontalo. Jadi untuk perayaan Ketupatnya diterima dengan baik oleh masyarakat dia, khususnya masyarakat Gorontalo. Saya rasa kalau untuk pelaksanaan tradisi saya rasa terterima baik oleh masyarakat karena dia sudah berkembang, Pak. Yang tadinya cuma khusus Jawa Tondano, dari tahun ke tahun dia berkembang. Sampai bahkan sudah di daerah-daerah sudah melaksanakan itu. Nah itu Pak, dalam rangka silaturahmi itu keluarga. Intinya itu. Ya, pererat hubungan keluarga. Ini jantung. Oke. Dengan ini sintok. Dengan ini panggang. Dulu yang namanya Hari Raya Ketupat itu selalu terpusat di Kampung Jawa. Kalau di Gorontalo ini ada kira-kira 4 atau 5 tempat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, lama-lama karena juga masyarakat Jawa Tondano ini sudah menyebar kemana-mana, maka mereka juga melaksanakan di tempat tinggal mereka. Seperti di kota Gorontalo ini ada beberapa tempat atau pemukiman
di mana ada masyarakat Jawa Tondano yang sudah berbaur dengan masyarakat Gorontalo melaksanakan juga kegiatan yang seperti mereka laksanakan di Kampung Jawa di Yosunegoro. Dari sisi penyebaran kegiatan, saya kira ini bagus sekali. Kita perlu dukung itu karena jangan sampai hanya terpusat di satu tempat yang kemudian akan menimbulkan kemacetan, menimbulkan kredit di suatu tempat. Nah, kalau dia tersebar di berbagai tempat, maka penyebaran para pengunjung juga akan makin terurai sehingga tidak menimbulkan stagnasi atau kemacetan di Kampung Jawa. Hingga kini, masyarakat Gorontalo masih terus melaksanakan tradisi ini. Yang dulunya hanya terpusat di Kampung Jawa, kini tradisi ini telah menyebar di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Lebih dari itu, perayaan Lebaran Ketupat juga dirangkaikan dengan beberapa lomba tradisional. Hal ini tak lain untuk lebih menyemarakan tradisi tahunan ini. Jadi tidak hanya sekedar mereka datang untuk menyaksikan keramaian, menyaksikan atau merasakan nikmati kuliner, tapi ada event-event tertentu yang kita laksanakan, misalnya dengan menggelar berbagai olahraga tradisional yang bisa dinikmati oleh masyarakat, baik masyarakat yang ada di sini maupun masyarakat pengunjung. Karena sudah jarang orang-orang yang datang dapat melihat, menyaksikan olahraga-olahraga tradisional, bahkan orang sudah lupa. Misalnya panjat pinang, lari karung, lari kelereng, botol dan lain sebagainya. Olahraga-olahraga yang dapat menghibur tapi dia bermakna sebagai edukasi kepada warga masyarakat dan unik serta jarang disaksikan, sehingga dengan event-event seperti itu maka masyarakat makin tertarik melihat. Dan kami mendukung, memprakarsai, menginisiasi kegiatan seperti itu dan mendorong masyarakat untuk melaksanakannya di berbagai kelurahan maupun di kecamatan-kecamatan. Saya memaknainya, wah ini adat budaya dan tradisi masyarakat Jawa Tondano yang perlu kita ketahui dan maknai karena kita sudah berkecimpung di dalamnya, apalagi sudah nikah dengan istri yang punya budaya seperti itu, sehingga lama-lama di rumah saya di Manado juga dilaksanakan kegiatan seperti karena istri saya melaksanakan. Jadi kalau malam Lebaran Ketupat itu kita masak-masak makanan nasi jaha atau nasi bulu, kemudian ketupat, opor ayam, rendang, segala macam yang makanan khas kuliner asli daripada Jaton yang ciri khas Hari Raya Ketupat itu. Bentuk silaturahmi itu saat ini telah berkembang. Tidak hanya lagi terpusat di masjid, namun setiap warga membuka pintu rumah mereka lebar-lebar, mempersilahkan siapapun untuk datang berkunjung. Tuan rumah telah menyiapkan berbagai hidangan sebagai pengantar, sekaligus teman bercengkrama pada saat saling mengakui kesalahan.